Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang bab 8 yaitu Aku senang berkalimat thayyibah. Dalam pembelajaran pertama ini yang akan kita bahas yaitu tentang Subhanallah dan juga Masya Allah. Berikut materi yang dapat kami sajikan. Anak-anak, mari kita bersama-sama mengamati gambar di bawah ini. Jika itu kalian, apakah yang kalian ucapkan ketika kalian melihat pemandangan yang sangat indah di depan mata kalian? Dan bagaimana cara kalian mengekspresikan ketakjuban kalian terhadap ciptaan Allah? Gambar yang kedua, mari kita cermati bersama-sama. Di situ ada 5 kolom yang berisi dengan kalimat-kalimat dan ayo kita coba cari mana saja dari angka 1 sampai 5 itu yang termasuk kalimat thayyibah. Oke, nomor 4 dan nomor 5. Mari kita lafadzkan bersama-sama. Subhanallah, insya Allah. Kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik untuk diucapkan. Dalam hal ini, kata-kata tersebut kembali lagi kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Untuk mengakui keberadaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan apapun. Yang pertama yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Apa sih pengertiannya? Nah, kalimat thayyibah itu juga termasuk ke dalam bacaan tasbih. Kemudian yang artinya adalah Maha Suci Allah. Nah, subhanallah ini adalah bentuk dari pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib, dari segala kejelekan dan ketidaksempurnaan. Nah, kita harus tahu bahwa Allah itu adalah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Berikut mari kita bunyikan bersama-sama dalil kalimat thayyibah subhanallah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Al-ayah amma ba'du. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Kapan waktu yang tepat untuk membunyikan kalimat subhanallah? Yang pertama di sini ada ketika seseorang takjub atau kagum akan ciptaan Allah yang sangat indah. Misalnya seperti yang dicontohkan dalam gambar, yaitu ada hamparan sawah dan juga pegunungan yang sangat indah. Nah, ini tidak lepas dari ciptaan Allah. Maka kita mengucapkan subhanallah seperti itu. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi. Kalau contoh di sini kita bisa lihat ya anak-anak, itu berupa gumpalan awan yang berbentuk kalimat Allah. Itu sesuatu yang sangat jarang terjadi, tapi memang benar adanya dan juga pernah terjadi seperti itu. Contoh yang ketiga, sebagai jawaban ketika seseorang berburuk sangka akan ketentuan Allah. Seperti yang ada pada gambar di bawah ini ada anak yang sedang berbicara. Kok temannya tadi tidak hadir ketika kerja kelompok? Nah, ternyata temannya itu tadi minder bahwasanya dia adalah anak orang miskin. Tapi temannya tadi menegaskan, subhanallah, Allah itu tidak melihat dari harta kita, tapi Allah itu justru melihat dari ketakwaan kita kepadanya. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh merasa rendah diri karena kita tidak punya, tapi yang dilihat Allah itu adalah ketakwaan kita. Kalimat thayyibah yang kedua yaitu adalah Masya Allah. Masya Allah ini berarti adalah semua atas kehendak Allah. Dan kita juga harus yakin bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi dan tidak terjadi. Itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini beserta isinya itu diciptakan sama juga atas kehendak dari Allah. Manusia berbuat sesuatu, apapun itu. Namun kembali lagi, setelah manusia tersebut berhasil, itu juga tidak lepas dari kehendak dari Allah. Dalil kalimah thayyibah Masya Allah juga terdapat dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 39. Mari kita bunyikan bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Al-ayah amma ba'du.
Artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terjadi. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian penggunaan kalimah Masya Allah. Sambil kita lihat gambar yang ada di samping ya. Nah, ketika kita takjub dan kagum akan karya seseorang, usaha seseorang berhasil ya misalnya, nah kita patut mengucapkan kalimat Masya Allah, karena semua itu adalah karunia dan kehendak dari Allah. Nah, kata Masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia dari Allah. Karunia apa? Karena karunia sebagai pencapaian yang sangat luar biasa. Misalnya, tatkala kita melihat hasil panen yang sangat melimpah, nah, milik seorang petani ya tentunya. Nah, hasil panen inilah hasil kerja yang sungguh-sungguh dari seorang petani tersebut. Tetapi kita juga harus ingat lagi bahwa hasil panen yang melimpah tersebut adalah karunia dari Allah. Contoh yang lain yang bisa kita jadikan adalah ketika seseorang anak itu pintar berbagai bahasa, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, pagi, siang, sore, malam. Ketekunannya ini tadi juga termasuk karunia dari Allah. Kita harus ingat itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan satu kali ini telah usai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.